Kenapa kamu yang nggak makan? Saya lahir dan besar di Surabaya. Selama lebih dari 20 tahun saya hidup di kota ini. Saya pikir saya adalah orang yang paling mengenal kampung halaman ini. Tetapi ternyata saya salah. Proses untuk mengenal kampung halaman ini sepertinya menjadi pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Saya baru melihat dan menemui langsung mereka yang tinggal di gang-gang sempit, gelap, dan lembab. Dan mereka yang berjuang demi sesuap nasi di kota pahlawan. Tubuh renta itu tak bisa dibohongi. Langkah tertatih Nia ditapaki satu persatu. Dengan sisa semangat yang masih menyala di usia senjanya, Nia menjalani pagi dengan kesibukan hariannya, memasak, menyiapkan jualan. Ya, Nia bukanlah sekadar wanita tua yang hidup di gang sempit utara kota Surabaya. Perempuan berusia 80 tahun lebih itu adalah seorang penjual rujak cingur. Pagi harinya ia isi dengan memasak tahu, tempe, cingur, dan sayuran untuk dijual malam hari. Seluruh bahan-bahan ini ia beli di pasar dekat rumah. Tetapi karena keterbatasan fisiknya yang tak lagi kuat bepergian jauh, ia selalu meminta tolong kepada tetangganya, Saidah, untuk berbelanja bahan jualan rujak. Nia beruntung. Ia punya cukup rezeki hari ini untuk membeli bahan rujak cingur lengkap. Setidaknya ia harus merogoh kocek 60-70 ribu rupiah hanya untuk modal. Dalam kondisi tertentu, Nia bahkan tak mampu membeli cingur atau bagian mulut sapi dan hanya bisa menjual bahan pelengkap lainnya. Merantau dari Kabupaten Bangkalan, Madura, puluhan tahun silam, kini Nia tinggal seorang diri di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Kontrakan dengan biaya sewa Rp125.000 ini bertempat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Kamar sempit tanpa ventilasi udara dan hanya dilengkapi perabot seadanya inilah yang menemani hari-hari sepi Nia belasan tahun terakhir. Kamar sesak Nia tentu tak memiliki kamar mandi pribadi. Untuk kebutuhan mandi cuci kakus, ia harus berjalan sekitar 100 meter di kamar mandi umum di belakang rumahnya. Dengan kondisi tubuh bungkuk dan keluhan nyeri di kakinya, untuk sekadar pergi ke toilet merupakan perjuangan tersendiri bagi Nia. Mulanya, Nia tinggal di kamar sempit ini bersama suaminya. Namun, belahan jiwanya telah meninggal sekitar 1 tahun lalu. Mereka tidak dikaruniai anak. Keluarga besar dari pihak suami Nia masih ada di Bangkalan. Keponakan Nia sudah sering mengajaknya pensiun dan pulang kampung. Tapi ia menolak. Tak mau merepotkan orang lain menjadi prinsip Nia selama kekuatan masih ada di tubuh
rentanya. Bahkan di sana banyak ponakan. Ponakane mbae banyak. Heeh. Nggak Fotoe. tinggal di Madura aja, nggak tinggal di Bangkalan, nggak usah tinggal sini biar dirambut Nggak. ponakan. Tidak kerasan boleh sih kerja. Boleh sih so nyambut aku gak kerasan. Diem aja di rumah itu nggak kerasan. Ya, Nah ini anu. katanya sakit, Iya. nah tapi masih maksa jualan. Kalau nggak jualan ini makan jadi siapa? Ya makannya ikut ponakan di Bangkalan. Oh, nggak kerasan, nggak boleh sih so nyambut. Boleh sih so kerja. Jadi selama masih kuat itu pokoknya semangat tetap kerja. Kerja Ya. wae nggak pokoknya sih. Pukul 1 siang, semua kebutuhan berjualan Nia telah matang dan siap. Tapi tak ada waktu bersantai bagi Nia. Sekitar pukul 2 siang, becak motor langganannya telah menjemput, bersiap berangkat ke tempat Nia biasa berjualan. Tak hanya bahan rujak cingur yang diangkut ke atas becak, semua peralatan mulai dari piring, cobek, hingga meja harus semua dibawa dari rumah. Nia terpaksa harus mengatur posisi atau lebih tepatnya terbiasa terhimpit di atas becak dalam perjalanan ke lokasi berjualan sekitar 1 km dari kontrakannya. Demi bisa berjualan, Nia setidaknya harus mengeluarkan ongkos perjalanan 20.000 untuk 1 kali perjalanan. Kondisi ini menjadi lebih rumit jika hujan turun seperti sore ini. Padahal Nia sengaja selalu berangkat lebih awal di musim penghujan agar bisa tiba sebelum hujan yang biasanya turun di sore hari. Nia tak punya toko sendiri. Ia menumpang di depan toko peci di kawasan Ampel, Surabaya. Namun, ia baru bisa mulai berjualan hanya setelah toko tutup sekitar pukul 4:30 sore. Orang-orang sekitar termasuk pemilik toko peci mengenal sosok Nia sebagai pekerja keras. Ada rasa tak tega melihat Nia masih harus berjuang mencari nafkah di hari tua. Tapi juga selalu ada rasa salut di hati siapa saja yang menilik semangat juangnya. Udah tak usah, biarkan saja. Itu kan rezekinya orang. Malah saya yang penasaran itu, kalau malam itu coba saya ngelewat malam itu, kalau bukan coba lewat, kebetulan lewat ya, kan rumah saya agak jauh. Itu tidur sendirian di tempat itu. Tidur sudah. Konsistensi menjadi kunci Nia menjalani hari demi hari. Kekuatan fisik yang mulai melemah tak menghalanginya untuk tetap berusaha mencari nafkah halal, bukan meminta belas kasihan orang lain. Apanya kalau sendiri nangis memang, Mbak? Iya, anu nak peteng di sini nggak ada orang semua wis pulang semua. Jadi saya tunggu becak itu nggak ada yang datang. Nangis. Matahari telah berada di ujung barat, tapi
hari Nia seperti baru dimulai. Dagangannya baru selesai ditata rapi dan siap menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Rujak yang satu porsi dijual Rp10.000 ini belum tentu laku setiap harinya. Jangan pedes-pedes ya. Satu porsi yang terjual saja sudah membuatnya bersyukur. Bahkan dalam satu malam, Nia hanya mampu menjual paling banyak 5 porsi rujak. Hasil jualannya sudah termasuk untuk ongkos pulang kembali ke rumah naik becak dan makan sehari-hari. Kalau jam segini nih 5:30 sudah selesai dasar. Nah, tapi yang belum tidak ada. Belum ada. Belum. Masih jam berapa tidak ada. Tadi malam hujan tidak ada orang sini. Kalau hujan deras ya wis nggak laku sama sekali. Tidak laku, masih tidak hujan, tidak laku semua, tidak laku. Belas nggak ada yang beli, Mbak. Satu aja nggak ada. Tidak ada belas. Nia tak pernah meminta-minta meski dalam kondisi lemah. Ada saja orang yang berbaik hati untuk membeli dagangannya dan memberi uang lebih tanpa meminta kembali. Udah, tumbas. Sudah kembali nih, Pak. Iya, Pak. Nia berjualan sepanjang malam dari pukul 6 hingga 11 malam. Meski sudah menjadi rutinitas hari-hari, Nia juga sering merasa kesepian ketika harus berjualan hingga tengah malam. Tadi kok sempet bilang katanya kalau sendiri nangis memang, Mbak. Biasanya. Mbak Nia, Iya, Kenapa nangis itu kenapa? Kepikiran apa? pikiran kecil. Apa? Kecil. Wedi. Takut, ya. Takut apa? Orang Pak nak petang di sini tidak ada orang semua habis pulang semua. Jadi saya tunggu becak itu tidak datang. Nangis. Nia tak pernah berharap banyak, hanya kesehatan agar bisa terus berkarya di hari tua. Keriput di kulit tidak menghambatnya bekerja keras dan ikhlas menjalani hari di sisa usia. Tidak pernah ada yang sia-sia dari sebuah kerja keras. Karena rezeki dari orang-orang baik itu selalu datang untuk mereka yang tidak pernah menyerah. Seperti yang dialami oleh Mbak Nia. Tetapi di kota besar seperti Surabaya misalnya, tidak hanya ada mereka yang berjuang bagi dirinya sendiri, tetapi ada mereka yang berjuang bekerja keras bukan hanya untuk mencari makan, tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Sarmi, begitulah ia dipanggil. Usianya tak lagi muda, 71 tahun, tapi semangatnya berkobar memberi tenaga pada kaki dan tangannya. Sarmi cekatan melayani pembeli kudapan dan minuman di warung gerobak kecilnya. Wanita paruh baya kelahiran Sukoharjo ini adalah perantau dari Solo puluhan tahun lalu. Suaminya telah lama meninggal dan ia harus berjuang sendiri menghidupi ketiga anaknya. Surabaya menjadi pelabuhannya mencari nafkah. Ia berganti-ganti profesi, mulai dari penjual jamu hingga makanan matang, dan kini menetap di Kelurahan Putat Jaya,
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menjual jajanan di jalanan sekitar makam. Hasil menjual makanan dan minuman ringan ini telah menjadi sumber penghidupannya selama puluhan tahun. Meski penghasilan serba tidak pasti, berapapun yang didapat harus disyukuri. Jika beruntung, Sarmi bisa mendapat 150.000 per hari yang harus dibagi untuk modal berjualan dan kebutuhan sehari-hari, terlebih untuk makan. Bahkan tak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menghidupi 4 cucunya, Octavia Pertiwi yang berusia 15 tahun, Muhammad Akbar 13 tahun, Agustin Ramadhani 11 tahun, dan si bungsu Agus Saputra yang baru berumur 7 tahun. 4 tahun belakangan, Sarmi harus merawat mereka karena anak bungsunya, ayah dari keempat cucunya, meninggal dunia karena sakit paru-paru. Sementara ibu mereka sudah menikah lagi dan tinggal terpisah. Putri pertama dan kedua Sarmi tinggal di kota lain, yakni di Solo dan Mojokerto. Sesungguhnya sudah berkali-kali anak dan cucu-cucu lainnya meminta Sarmi berhenti bekerja, menikmati hari tua. Namun Sarmi menyadari hanya dialah satu-satunya sandaran hidup 4 cucunya yang telah menjadi yatim. Pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit tidak mengalahkan rasa cinta Sarmi pada cucunya. Mbak Sarmi sebenarnya pengennya ya membahagiakan cucu-cucu. Iya. Kalau saya duduk di rumah, saya kelengan sama anak-anak, iya menangis. Saya ya apa ya, tak tangis sana ya orang balik. Terus nusuk bodoh lah, pokoknya paringi sehat, kuat, panjang umur ya Allah. Lindungi sama aku. Besok nek ditinggal dipundhut karo sing kuasa awak melok sapa. Udah kepikiran gitu Mas Sarmi? Iya. Pokoknya sekolahmu sing pinter ya iki mbak jadi iso nyambut gawe besok nek mbah wis jemput wis tengok awakmu ngono bare mbah aku tak nyang Jakarta. Tuh. Ya, wis mudah-mudahan sekolahmu sing pinter sing sukses. Sarmi biasa berjualan dari pukul 6 pagi hingga 4 sore. Okta, anak paling sulung, biasa membantunya membereskan barang dagangan. Tak hanya merapikan alat-alat keperluan jualan, mereka sigap membersihkan sekitar tempat mereka berjualan agar tak ada sampah yang tertinggal. Matahari mulai terbenam. Saatnya Sarmi dan keempat cucunya pulang ke rumah. Di kamar kontrakan sempit inilah mereka berlindung dari terik panas dan dinginnya hujan. Kamar berukuran 3 kali 3 meter ini sudah mereka tinggali belasan tahun. Sarmi juga harus mengeluarkan biaya Rp300.000 per bulan, belum termasuk membayar listrik dan air untuk menyewa kamar ini.
Kayak gitu posisinya. Jika malam hari datang, Sarmi dan keempat cucunya harus berbagi tempat agar mereka punya ruang untuk sekadar beristirahat. Namun tempat sempit ini sesungguhnya sudah tak layak lagi ditinggali berlima, terlebih cucu Sarmi yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kamar ini bukan hanya memiliki ruang terbatas, tetapi memiliki kenangan yang susah dihapuskan. Di rumah inilah Sarmi dan cucunya dulu menghabiskan hari bersama almarhum anaknya. Kula gumune niku nggih kan nangis, Mbak. Enggak sebut ibunya ndak. Padahal ibunya niku sing ngandung. Kok mboten nyebut kalih ibune. Ayah, ayah gitu. Dadi kula jarne, tak jarne. Terus tak tulung, ayah kerja ya le. Aja milih ayah. Ayah kerja adon nang Arab Saudi. Gitu. Ayah golek duit kok ora teko-teko. Lah nek teko nggawa duit 3 kresek kanggo sekolah. Sampeyan jare kepingin sekolah tentara. Dadi aja nakal karo Mbah. Kenapa Mbak nggak dikasih tahu? Jangan dulu. Besok kalau sudah besar lah dibilangin. Nek iki nggone ayahmu anu. Di usia yang tak lagi muda, kondisi fisik Sarmi tidak sebugar dahulu. Ia sering mengeluh sakit, terlebih jika cuaca sedang buruk, bahkan sampai harus libur berjualan selama seminggu karena demam. Itu berarti pula tak ada pemasukan. Apalagi kemampuan mata Sarmi hari demi hari kian memburuk. Ndak kelihatan ini, ndak kelihatan ini, ndak kelihatan. Cuma ini lamuk-lamuk gitu. Makanya kalau nengok apa-apa gitu ndak pernah. Nyontak seandainya nggih gula kalau suntak. Merucut enteng mriki, mboten mlebu teng gelas. Ngoten lho, Mbak. Ya apa iki rek aku mau. Tiada waktu bagi Sarmi untuk bersantai. Pagi-pagi buta, ia membangunkan semua cucu-cucunya sekolah. Bagi Sarmi, mengurus cucunya bukan lagi hanya sekadar rutinitas, tetapi kasih tulus demi masa depan cerah mereka. Sarmi akan memperjuangkan apa saja agar cucunya bisa mendapat hak pendidikan selayaknya anak-anak usia mereka. Sarmi memang harus banyak mengatur strategi agar penghasilannya yang tidak seberapa masih cukup untuk membiayai dirinya dan kepentingan sekolah 4 cucunya. Masa lalu telah tertinggal di belakang. Hidup terus berjalan. Semangat itulah yang diajarkan Sarmi kepada cucunya. Meski begitu, masih segar ingatan di benak Okta tentang duka yang menimpanya dan adik-adiknya. Jika rindu pada sang ayah datang, Okta menyempatkan waktu mendatangi pusara sang ayah. Sarmi dan Okta telah mengizinkan kami untuk ikut menjenguk tempat peristirahatan terakhir almarhum. Sebagai anak sulung, tak mudah bagi Okta untuk melupakan kejadian hari itu saat sang ayah menghembuskan napas terakhir setelah sebulan melawan penyakit kronis paru-paru. Kita sering ini nggak kangen sama ayah? Kalau lagi kangen sih sering. Terus sekarang kan ikut Mbah, ya gimana ikut Mbah? Seneng apa? Ya ada senangnya ada sedihnya. Senengnya kenapa? Ikut. Ya senangnya ya bisa kumpul-kumpul bareng. Terus kalau sedihnya ya nggak ada orang tua.
lubuk hati terdalam, tidak ada anak yang tak menginginkan kehadiran lengkap kedua orang tuanya. Tetapi keadaan telah mendewasakan Okta, termasuk 3 adik lainnya. Okta bersyukur hidupnya kini bersama sang nenek dipenuhi bahagia meski dalam keterbatasan. Kalau Ya saya misalnya selalu biar dapat rezeki yang banyak. Bisa sampai temenin aku sampai tua nanti. Ya terima kasih udah ngerawat aku sama adikku dari kecil. Sayang saja sayangnya kalau udah nggak- berjuang. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi dibiarkan terjadi oleh Sang Kuasa tanpa memberikan kekuatan bagi hambanya. Sarmi adalah satu contoh lagi sosok pejuang keluarga yang tangguh dan tulus. Meski mencari nafkah di kota perantauan penuh liku dan curam, namun semangatnya paripurna menghadapi tantangan di kota pahlawan.